Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah rumah tangga kita yang pertama di tahun 2021 namun hanya dilaksanakan di rumah kita masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita memulai ibadah kita. Panggilan beribadah. Kita hendak beribadah kepada Tuhan sambil mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungannya yang kita semua alami. Marilah berdiri, menyatakan kesiapan untuk beribadah dengan menyanyi dari nyanyian jemaat, Bapa Engkau Sungguh Baik. Potum dari salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing dari Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kami datang dengan kegelisahan dan kesedihan, rasa permusuhan dan ketakutan, tetapi juga dengan pengharapan. Kami teringat akan hal-hal yang menyakitkan, bagaimana kami memperlakukan keluarga kami, sesama kami, di jemaat atau di sekitar rumah dan tempat kerja, dan kami sangat menyesal. Kami merasa terbeban dengan semua hal ini. Kami mohon pengampunan dari-Mu dan dari sesama kami. Kiranya Roh-Mu menyembuhkan kami. Basuhlah kami dan bebaskanlah kami untuk mengasihi. Dalam nama Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Merespon pengakuan dosa kita menyanyi dari nyanyian jemaat, Kaulah Harapanku. Berita anugerah pengampunan dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita menyanyi dari nyanyian jemaat, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah rumah tangga pada hari ini, Selasa tanggal 2 Februari 2021. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama-sama, namun sebelum itu, marilah kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menyertai dan mengasihi kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga untuk kali pertama di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh menyelenggarakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Firman-Mu kiranya memberi motivasi dan inspirasi bagi kami untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus yang boleh memberitakan Injil dalam kata dan perbuatan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir dan berkarya di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, menguasai pikiran dan hati kami, sehingga ibadah ini tidak akan berlalu begitu saja. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang ke-15 dan dilanjutkan pasal 7 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-60. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga 15 dan dilanjutkan pasal 7 ayat 54 hingga 60. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Pasal 7 ayat 54 hingga ayat yang ke-60, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat merenungkan firman Tuhan, lalu memberlakukan dan memeliharanya dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang berjudul Firman-Mu Pelita bagi kakiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, jikalau hari ini kita memulai ibadah rumah tangga kita yang perdana di bulan Februari tahun 2021 ini. Dan kita pun telah membaca kesaksian firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang yang menjadi martir, yaitu Stefanus. John Fox pernah menulis sebuah buku yang berjudul Kisah Para Martir. Dan di dalam buku tersebut terdapat beberapa nama-nama dan kisah para martir. Salah satu di antaranya adalah Stefanus. Stefanus berarti mahkota. Stefanus diperkirakan mengalami peristiwa yang sangat tragis ini, yaitu ia menjadi martir diperkirakan tahun 35 sebelum Masehi. Sementara Yesus sendiri disalibkan dan mati pada sekitar tahun 27 Masehi. Dan setelah Stefanus menjadi martir, ternyata bukan itu saja yang dialami oleh umat percaya, tapi justru sebaliknya, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan tatkala mereka memberitakan Injil sama seperti Stefanus, maka mereka pun juga menjadi korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus dan juga orang-orang Yahudi yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Semakin banyak orang yang kemudian mati syahid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat menemukan bahwa sebagai seorang pengikut Kristus yang setia, Stefanus banyak memberikan contoh dan keteladanan bagi kita sekalian. Misalnya saja kita temukan di dalam pembacaan kita yang pertama, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Di mana di situ diutarakan bahwa Stefanus beroleh karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan ternyata dia ditunjuk sebagai salah seorang diaken atau orang-orang yang melayani orang miskin. Jadi dapat dikatakan bahwa Stefanus mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menjadi pelayan bagi sesamanya, terlebih yang membutuhkan. Stefanus bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, hal itu kita dapat temukan dalam ayatnya yang kelima, seperti Filipus, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka semua memberi diri untuk melayani orang-orang miskin. Lalu pembelajaran yang selanjutnya kita dapat temukan dari Stefanus adalah ketika orang banyak menghasut dia, memfitnah dia dengan kata-kata yang tidak benar, bahkan mengajukan para saksi-saksi palsu kepada kehadapan mahkamah agama. Ternyata Stefanus tidak tinggal diam. Stefanus mengutarakan kebenaran. Ia berkata benar kalau itu benar, dan ia berkata salah kalau itu salah. Nah, sehingga dari perikop pembacaan kita yang pertama kita mendapatkan dua hal dari Stefanus, bahwa pertama, ia mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada, karunia dan talenta yang ada, kuasa yang diberikan Allah kepadanya untuk memberikan pelayanan kepada orang banyak, terlebih kepada orang-orang miskin atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, kita pun belajar dari Stefanus bahwa sebagai seorang pemberita Injil, ia senantiasa mengutarakan kebenaran sebagaimana yang ia dapatkan melalui pekabaran Injil oleh para murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya. Lalu dalam pembacaan kita yang kedua, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga ayat yang ke-60. Ternyata kendati pun Stefanus melakukan sebuah kebenaran, kendati pun Stefanus menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran kasih, ternyata masih banyak orang yang juga membenci Stefanus. Malah para mahkamah agama yang mendengarkan pernyataan dari para saksi-saksi palsu itu pun kemudian terhasut
bahkan hati mereka tertusuk, hati mereka terluka. Sehingga pada akhirnya Stefanus kemudian dibawa keluar kota, lalu dilempari, dirajam batu, bahkan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang mana Saulus kemudian melanjutkan penganiayaan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun bagaimana reaksi Stefanus ketika ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, perlakuan yang melukai atau yang menyakitkan hatinya, dirinya dan kehidupannya? Di sini kita belajar bahwa Stefanus datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya, roh, jiwa, raganya ke dalam tangan Tuhan. Dan selanjutnya, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia tidak membalas kebohongan dengan kebohongan. Tapi justru Stefanus dalam hal ini berkata dalam pembacaan kita tadi, ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hal inilah yang menjadi pembelajaran berharga bagi kita sekalian, bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita dituntun dan dipeliharakan kehidupan kita dari hari ke hari. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam menjalani kenyataan hidup di tengah-tengah dunia ini, kita pun acap kali diperhadapkan dengan pergumulan dan situasi yang sulit bagi kita. Ada terdapat beberapa orang yang mungkin membenci kita, memfitnah kita, melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Stefanus. Tapi mari kita belajar dari Stefanus, bahwa sebagai saksi Kristus yang telah diselamatkan, yang telah dikasihi oleh Tuhan, ia terus menjadi pelayan bagi orang-orang, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia senantiasa mengutarakan kebenaran isi firman Tuhan. Bahkan ketika orang-orang menganiaya dia, ketika orang-orang merajam dia dengan batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sungguh luar biasa pembelajaran yang diteladankan oleh Stefanus bagi diri dan hidup kita, bahwa memang menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan pergumulan hidup yang kita temui. Tapi mari kita belajar dari Saulus yang kemudian bertobat. Bahkan ia pun dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Di situ kesaksian Paulus dalam firman Tuhan ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah yang sekiranya memberikan keteguhan iman bagi kita sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian tatkala kita diperhadapkan dengan ujian dan tantangan. Meskipun menjadi saksi Tuhan Yesus itu tidaklah mudah, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi, ada banyak tanggung jawab yang begitu berat yang harus kita kerjakan. Ingatlah, Tuhan selalu setia menyertai kita, memberkati kita, sehingga jangan pernah kita mundur dari tanggung jawab kita sebagai saksi Tuhan Yesus. Teruslah memberitakan kebenaran isi firman Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih yang membutuhkan. Dan tetaplah belajar dari Stefanus untuk berdoa kepada Tuhan, di mana Stefanus mengatakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus tidak mendendam, Stefanus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Semoga hal itu juga yang boleh senantiasa kita ingat, yang senantiasa menginspirasi kita, sehingga kita selalu merasakan kedamaian, ketentraman untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama menjadi saksi Kristus. Karena segala satunya kita hanya pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Dia untuk selama-lamanya. Amin.
mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dari nyanyian jemaat, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita doakan persembahan kita. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat dan menganugerahkan dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau memberkatinya, persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela ya Tuhan. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami, yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil bagian di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh diri dan kehidupan kami. Kami selalu rindu untuk mendekatkan diri kepadamu, karena Engkau selalu menyatakan perlindungan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk terus melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih ya Bapa, jikalau saat ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, agar ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai saksi Kristus, di mana Engkau telah menyelamatkan kami, mengasihi kami, memberkati kami, menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Maka biarlah kami pun tetap boleh ingat untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dalam kata dan tindakan kami. Kami boleh belajar dari Stefanus, bahwa dalam mengisi waktu yang Tuhan karuniakan kepadanya, ia berkenan untuk melayani orang banyak melalui karunia dan talenta yang ia miliki, dan terlebih khusus memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai seorang saksi Kristus, ia senantiasa menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Dan dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai saksi-Mu, tentulah hal itu tidak mudah karena ia diperhadapkan dengan ujian dan tantangan, di mana terdapat orang-orang yang membenci Tuhan, yang membenci murid-murid Tuhan. Sehingga Stefanus pun mendapatkan konsekuensi sebagai saksi Kristus, bahwa pada akhirnya ia menjadi martir. Pada akhirnya ia menjadi orang yang mati syahid. Ia dirajam batu. Namun kami pun belajar dari Stefanus, bahwa ketika ia mendapatkan penganiayaan, ia mendapatkan tindakan yang semena-mena dari orang lain, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tidak menanggungkan dosa, agar Tuhan tidak menanggungkan kesalahan, hukuman kepada mereka. Ia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Semoga kami pun senantiasa mengikuti keteladanan yang ditampilkan oleh Stefanus, sehingga dalam kelemahan kami, keterbatasan kami, Engkau selalu melayakkan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi ini. Ingatkan kami, kobarkan semangat dan ketekunan kepada kami untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah segala bentuk pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang mana jemaat-Mu senantiasa mengambil bagian di dalamnya. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu untuk segala tugas tanggung jawab yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Semoga semua tugas tanggung jawab pekerjaan usaha yang ditekuni, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan daripadanya berkat-Mu senantiasa tercurah. Berkati anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam penuntutan ilmu mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau tetap menjadi sahabat yang sejati, sehingga mereka pun tetap boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, yang setia dalam memperlakukan perintah dan kebenaran-Mu. Anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, penuhilah segala kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga mereka layak akan menjadi generasi penerus di dalam keluarga dan juga dalam jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati penatua diaken, pengurus kategorial, koster tata usaha, gembala sidang, bahkan semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam memberikan pelayanan di ladang Tuhan, di Jemaat Heroi ini. Baik itu sebagai organis kantoria, sebagai editor film, sebagai pelayan firman liturgos, kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi kami untuk terus melayani Engkau dan melayani jemaat. Kami percaya jari upaya yang kami lakukan dalam nama Tuhan tidaklah sia-sia. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Bahkan Engkau memakai keluarga dan pihak medis dalam menyatakan keberpihakan-Mu, sehingga anak-anak Tuhan boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam menghadapi pergumulan karena sakit penyakit. Yang berada dalam duka cita, Tuhan kiranya hiburkan, Tuhan kiranya teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka pun boleh menyadari bahwa dalam duka cita sekalipun Engkau tetap setia, hadir menjadi
penghibur yang sejati atau menjadi sahabat yang menguatkan mereka menghadapi duka cita ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu jikalau terdapat umatmu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun perseorangan maupun ulang tahun pernikahan. Semoga mereka semakin hari semakin bersuka cita, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dan mendahulukan Tuhan. Maka pastinya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang akan menuntun dan memelihara kehidupan umatmu dari hari ke hari. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami terus membawa dalam doa kepadamu untuk pergumulan karena pandemi virus corona ini, di mana ruang gerak kami terbatas, tetapi kami pun tidak dapat dibatasi dalam kerinduan untuk selalu beribadah kepadamu. Sehingga kiranya keterbatasan kami dalam ruang gerak ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi dimanapun kami berada, kami selalu rindu untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah kategorial yang boleh berlangsung dari minggu ini dan pada minggu-minggu yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini. Semoga Tuhan yang memberikan kelancaran sehingga nama-Mu lah yang senantiasa kami puji dan muliakan. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kiranya Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, merangkul kami dengan sayap pengasihan-Mu, sehingga tiada kuasa lain dalam dunia ini yang kami andalkan selain daripada kuasa, pimpinan, dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang malam ini, esok, lusa, dan pada masa-masa yang akan datang, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, kami merasakan sukacita, kegembiraan, dan semangat, karena Tuhanlah yang selalu memperlengkapi kami sekalian. Ampunilah segala salah dan dosa kami Bapa, dan sendengkanlah telinga-Mu untuk menjawab doa kami, karena kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat-Nya. Untuk itu saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak
Firman-Nya telah kita dengar dan renungkan bersama. Mari terus menjadi saksi Kristus yang setia dalam kata dan tindakan. Percayalah, Ia tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi penderitaan, tantangan, ujian, dan pergumulan hidup. Ia selalu setia, memampukan kita, menjaga, dan melindungi kita. Semoga firman ini selalu nyata dan berlaku dalam sepanjang hari hidup kita sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah yang boleh kita selenggarakan di rumah tangga kita masing-masing. Tetap sehat dan semangat. Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.